Oke, salam sepak bola. Ya, sekarang gue mau bahas preview untuk UCL ya. Babak semifinal leg pertama. Pertama ada Real Madrid lawan Chelsea, yang kedua ada PSG lawan Man City. Nah, sekarang kita mulai dulu dari Madrid lawan Chelsea ya. Ini mainnya di kandang Madrid ya, walaupun gue nggak tahu penonton udah boleh masuk enggak. Cuman kalau misalkan penonton masih belum boleh masuk ya, nggak beda jauh antara home and away kan. Nah, di sini Madrid performanya lagi mau ngedrop setelah mereka menang di El Clasico. Dari 3 match mereka cuma dapat 2. Mereka 2 match seri, 1 match menang. Menangnya pun lawan siapa? Lawan Cadiz. Lawan tim yang bermain bertahan merapat. Mereka nggak bisa menang. Lawan Getafe, lawan Betis, mereka nggak bisa. Jadi istilahnya ketika lini tengah Madrid di blok, ujung-ujungnya nggak ada perkembangan lagi karena sisi sayap yang diharapkan untuk melakukan penetrasi masih belum bisa untuk selevel dengan para gelandang tengah Madrid yang udah kelas dunia. Sayap Madrid lu bisa lihat siapa, Vinicius, Rodrigo, Asensio, itu masih up and down. Apalagi Asensio yang diharapkan bisa menggantikan perannya Gareth Bale musim ini nggak begitu kelihatan juga. Nah, cuman apakah Hazard dari sisi Madrid udah bisa main atau belum? Nah, kemarin kan udah sempat dicoba ya waktu lawan Betis, cuman masih belum begitu kelihatan juga karena baru sembuh dari cedera. Cuman kan ini orang fisiknya nggak begitu bagus ya selama di Madrid. Bisa juga kadang-kadang di latihan dia cedera, bisa juga kadang pemanasan dia cedera. Jadi istilahnya untuk Hazard main lawan Chelsea masih 50-50. Cuman kalau misalkan Hazard main 100% fit melawan Chelsea, itu jadi senjata yang berbahaya dari sisi kanan, dari sisi kiri. Nah, kita lihat dari sisi Chelsea. Chelsea pun sama kemarin lawan West Ham, very ugly win juga, dimana Werner, Pulisic, lalu si Mount yang coba dipasang menjadi trio lini depan nggak begitu bermanfaat melawan Chelsea yang melawan West Ham yang lebih mengandalkan physical. Nah, di sini Madrid kan backnya ya, terutama Varane udah bisa balik atau belum, harusnya udah bisa karena kan udah 2 minggu ya sejak dia kena COVID. Lalu diduetkan mungkin dengan Nacho atau Eder Militao. Feeling gue Nacho yang dipasang karena lebih berpengalaman. Nah, di sini kan Madrid ini kan lini belakangnya ketika bermain di Liga Champions beda banget, lebih tenang, lebih berpengalaman. Cuman di sini Varane agak lebih goyang ketimbang Nacho. Nacho justru lebih tenang dalam intercept. Cuman Nacho ini kan orangnya juga suka panasan ya. Ketika diprovokasi, nah dia gampang terprovokasi. Sedangkan Varane ketika ditekan sedikit dia ngedrop. Nah, di sini pintar-pintarnya Tuchel aja untuk bisa menekan backnya Madrid dengan kecepatan yang dimiliki oleh Werner, Pulisic. Ya, kalau Ziyech, gue rasa kalau misalkan Werner main, Ziyech harusnya nggak usah main karena pemain ini nggak cocok. Kecuali Giroud yang dipasang itu lebih efektif. Nah, feeling gue di sini Madrid ketemu Chelsea, kalau misalkan Hazard main fit 100%, harusnya Madrid minimal bisa dapat 1 gol, bukan menang loh, 1 gol. Karena pertahanan Chelsea pun cukup solid. Lu bisa lihat di sini Mendy pun bukan kiper jelek loh, dengan beberapa kali save. Justru di sini Mendy agak lebih di atas angin ketimbang Courtois karena tekanan pasti ada di Courtois yang melawan mantan timnya. Sedangkan Mendy, oke, gue cuman kiper dari klub Brunei, musim ini baru debut, nothing tulus aja. Oke, lalu kita ke PSG lawan Man City. Nah, Man City habis baru menang tadi lawan Spurs ya di Carabao Cup. Cuman itu nggak bisa jadi gambaran karena Spurs main juga jelek minta ampun. Sedangkan PSG kemarin habis menang kalau nggak salah 5-2 ya di Ligue 1. Nah, di sini PSG kalau nggak salah main sebagai tandang apa kandang nih. Gue coba lihat dulu ya. Untuk babak ini PSG main di kandang dulu. City tandang. Dimana di sini gol tandang akan sangat berpengaruh di match ini karena di sini feeling gua City seperti biasa akan coba menguasai bola. Gua nggak pernah ngelihat sama sekali City bertahan kecuali lawan Madrid musim lalu. Di sini PSG seperti biasa di leg pertama babak 16 besar dan perempat final akan lebih coba bertahan dengan memanfaatkan Neymar, Di Maria, dan Mbappe untuk bisa melakukan counter yang bagus banget.
Apalagi di sini backnya City, terutama kalau misalkan si Pep masang Cancelo, selesai udah. Karena Cancelo ini bertahannya jelek. Kecuali dia si Pep pasang Walker, agak lebih mending karena Walker dari sisi defense bagus. Nah, untuk dari pertahanannya kita bahas dari PSG dulu ya. Untuk dari PSG-nya, pertahanannya cukup solid, yaitu ada Kimpembe dan Marquinhos harusnya udah bisa main karena kemarin kan di leg kedua dia nggak main ya. Nah, Marquinhos dan Kimpembe ini cukup solid dua back ini. Sedangkan dari sisi sisi wingback kiri dan kanan PSG ini nggak begitu bagus dalam sisi penyerangan dan bertahan, alias masih hijau. Nah, inilah yang gampang dieksploitasi oleh para pemain City, entah itu Foden, Mahrez, Kevin De Bruyne, Gundogan. Apalagi kalau misalkan City top perform main false nine seperti yang mereka tunjukkan ketika melawan Dortmund, itu bisa jadi senjata berbahaya ketika melawan PSG. Cuman jangan lupa kita lihat dari segi PSG penyerangannya. City masuk ke dalam, PSG keluar, alias gampang banget diintercept. Untuk umpan-umpan City nih, feeling gue Pochettino udah beberapa kali ketemu Pep kan, harusnya dia udah bisa baca di sini. Karena kan Pochettino nggak mau dong kalah terus ketemu Pep. Karena walaupun rekornya jelek ya, Pep lebih unggul. Cuman di sini Pochettino lebih punya pemain-pemain yang lebih bisa diandalkan ketimbang waktu dia masih melatih Spurs. Di sini dia punya Mbappe, punya Neymar, punya Di Maria, apalagi ditambah kipernya Keylor Navas. Nah, senjata itulah, apalagi ya ditambah backnya Marquinhos, Kimpembe. Nah, itu akan lebih jadi senjata berbahaya ketika melawan City di sini. Ya, feeling gua PSG ketemu City adalah di mana di sini yang bisa mencetak gol duluan, dia yang akan menang. Oke, sekian dulu.